Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam persekutuan doa pada hari Rabu. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Mari saya hantarkan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, kembali kami datang kepada Tuhan, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih. Anugerah Tuhan bagi kami luar biasa. Pagi ini Tuhan sudah membangunkan kami semuanya dari istirahat kami. Tuhan memberi kesempatan kepada kami semuanya untuk menikmati hidup pemberian Tuhan. Terlebih hamba bersyukur, kami bersyukur semuanya karena Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kesehatan, memberikan kepada kami berkat-berkat baru yang boleh kami terima bersama pada hari ini. Mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami semuanya. Tuhan, izinkan pada pagi ini sebelum kami melaksanakan tugas kewajiban, tanggung jawab kami semuanya, kami mohon berkat dari tempat yang maha tinggi. Kami merasa lemah, tidak mampu dan tidak berdaya. Kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami semuanya menjalaninya dan berikan kami berkat melalui firman-Mu yang akan menjadi pedoman, menjadi kekuatan, dan juga menjadi pandu di dalam kami menjalani kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon pengampunan untuk setiap dosa, kesalahan kami semuanya. Dan kami mempertaruhkan seluruh doa permohonan ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar
dari kitab Galatia pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat 22. Galatia pasal 5, kita akan membaca satu ayat saja, yaitu ayat 22. Demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 bulan kemarin kita sudah ada menghayati di dalam pergumulan hidup berkeluarga di dalam bulan keluarga. 1 bulan kemarin kita bersama-sama di dalam kelompok-kelompok menggumuli tentang kehidupan berkeluarga, bergereja. Juga di dalam ibadah-ibadah minggu, bahkan puncaknya kemarin pada hari Sabtu di tanggal 28 ada ibadah penyegaran rohani di dalam masa penutupan bulan keluarga. Banyak hal yang kita dapatkan di dalam bulan keluarga. Kita semakin dihangatkan kembali hubungan antar keluarga, hubungan suami istri, hubungan anak orang tua, hubungan di antara anggota keluarga, hubungan antar jemaat, dan sebagainya. Kita merasa kembali diingatkan, disegarkan melalui kehidupan keluarga kita maupun kehidupan gereja di dalam bulan keluarga. Dan pada saat ini kita memasuki di bulan yang baru, bulan November, di mana kita diajak kembali bersama-sama 1 bulan ke depan untuk menghadapi atau menjemput masa-masa Advent atau kedatangan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan pada saat ini doa pagi dalam sebuah tema tetap setia dalam berbagai keadaan. Pada bacaan kita pada hari ini kita diperhadapkan kepada buah-buah roh, dan salah satu buah roh yang kita baca tadi adalah tentang kesetiaan. Apa itu setia? Setia adalah memegang teguh, menepati janji, menepati komitmen dalam berbagai keadaan dan situasi di dalam kehidupan kita. Baik itu menyangkut personal, hubungan pribadi seseorang terhadap Tuhan, hubungan pribadi seseorang terhadap orang lain, ataupun hubungan antara sesama. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita tentang pasangan hidup, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dua orang ini memiliki hubungan khusus, yaitu berpacaran. Dan mereka bercakap-cakap, memberikan waktu dan kesempatan bagaimana jikalau kita menguji tentang kesetiaan kita. Mereka berdua berpisah dalam waktu yang cukup lama, kurang lebihnya 2 tahun, dan mereka berada di tempat yang saling berjauhan selama 2 tahun itu. Dan selama 2 tahun itu ternyata mereka bisa menjalani masa ujiannya. Mereka tetap setia terhadap pasangan mereka masing-masing. Sehingga pada suatu ketika mereka akhirnya dipertemukan kembali. Yang pada akhirnya mereka masuk di dalam pemberkatan pernikahan. Mereka membentuk sebuah kehidupan keluarga yang baru yang diberkati oleh Tuhan. Berjalannya waktu, kehidupan pasangan suami istri itu diberkati oleh Tuhan. Mereka memiliki harta melimpah, kesuksesan di dalam kehidupannya, dan kecukupan di dalam menjalani kehidupan keluarganya. Dengan adanya keadaan yang berubah di dalam kehidupan keluarga, menyebabkan suami atau laki-laki ini berubah
Dia merasa menjadi orang yang luar biasa, mampu, memiliki harta benda yang cukup banyak, sehingga akhirnya dia mengalami ujian. Dia jatuh di dalam ujian tersebut, akhirnya dia tidak setia terhadap istrinya. Dia selingkuh dan memiliki pasangan di luar kehidupan keluarganya. Istrinya sangat sedih melihat kehidupan suaminya. Istrinya terus-menerus berdoa kepada Tuhan untuk suaminya bisa diberikan roh hikmat, diberikan kelembutan hati untuk bisa kembali dalam kehidupan keluarganya. Istrinya tetap setia mendoakan suaminya, dan pada akhirnya suaminya ini pun sadar. Dia kembali kepada istrinya dan dia kembali menjalani kehidupan bersama dengan istrinya. Suami istri pun kembali berhidup bersama dalam kehidupan keluarga. Dan berjalannya waktu, harta benda yang ada pada mereka pada akhirnya sedikit demi sedikit habis. Dan pada suatu titik masa, suami atau laki-laki ini jatuh miskin. Dia sudah tidak memiliki apapun dalam kehidupannya, yaitu harta benda. Dan akhirnya ujian yang kedua muncul kembali. Istrinya ini akhirnya tidak kuat. Dia meninggalkan suaminya dan akhirnya dia mengambil kehidupan untuk dia meninggalkan suaminya dan membentuk ataupun dia mengikuti keinginan kehidupannya secara pribadi. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan bahwa ujian kesetiaan seorang laki-laki terletak pada hartanya, dan ujian kesetiaan seorang perempuan terletak kepada ketidakpunyaan hartanya. Ketika laki-laki ini memiliki harta berlimpah, dia diuji. Dan ketika dia tidak setia, dia akan jatuh. Demikian pula perempuan. Ketika dia ada di dalam kehidupan tanpa harta, kehidupan yang tidak membuat dia mencukupi kebutuhan hidup, kalau dia tidak setia, dia akan jatuh. Yang pada akhirnya dia akan meninggalkan pasangan hidupnya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, meskipun bulan keluarga sudah berlalu, jangan sampai kemudian di dalam kehidupan keluarga kita kembali jatuh di dalam ujian ketidaksetiaan. Apakah ketidaksetiaan itu ada hubungannya hanya kepada hubungan antara suami istri? Tidak. Ketidaksetiaan ini diibaratkan juga adalah hubungan antara orang tua dan anak, ataupun lebih kepada antara Tuhan dan umat manusia. Ada kalanya manusia memiliki rasa kesetiaan kepada Tuhan di masa-masa yang baik-baik saja. Ketika kehidupannya lengkap dengan keluarganya, kehidupannya tercukupi dengan keluarganya, anak-anaknya mengalami kesuksesan, pekerjaannya mengalami keberuntungan, dia ada di dalam keadaan sehat, dia merasakan keberuntungan yang luar biasa dalam kehidupannya, dia setia. Dia terus tekun di dalam doa. Tetapi bagaimana jikalau di dalam kehidupannya sedang tidak baik-baik saja? Manusia jatuh ke dalam sebuah ujian, dan ketika berupaya, berjuang untuk dia bangkit dari keterpurukannya, dia merasa seolah-olah Allah tidak ada. Dia mulai bertanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan aku mengalami ujian hidup? Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
saya bisa menggambarkan bagaimana kehidupan guru dan murid. Ketika seorang guru memberikan pengajaran kepada muridnya di dalam kelas, seorang guru ini bisa mengatakan dengan bahasa verbal, dia bisa mengatakan dengan mulutnya, dia bisa mengatakan dengan ujian prakteknya, dia bisa mengatakan pembelajarannya dengan metode apapun yang itu bisa ditangkap, diterima oleh seorang murid. Dan dia selalu berinteraksi, berkomunikasi secara dualisme antara guru dengan murid ini. Namun ketika pada masanya ujian sekolah tiba, seorang guru ini akan setia mendampingi muridnya. Dia tidak berkata apa-apa terhadap muridnya, tetapi dia berada di tengah-tengah muridnya. Muridnya dibiarkan untuk menjalani ujian tersebut, menyelesaikan soal-soalnya, sampai dengan finishingnya, murid ini menghasilkan sebuah nilai yang itu adalah nilai dari ujian sekolahnya. Ibaratnya ujian kehidupan kita, hubungannya dengan Tuhan seperti hubungan guru dengan murid. Ketika kita mendapatkan pengajaran-pengajaran dari Allah melalui kehidupan pemahaman Alkitab, melalui kehidupan peribadahan di gereja, melalui persekutuan-persekutuan kita secara pribadi ataupun bersama-sama dengan jemaat yang lain. Ketika kita Bible reading, ketika kita memuji, memuliakan nama Tuhan, Tuhan berbicara banyak terhadap kita. Tuhan mengajarkan kepada kita banyak hal. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita penghiburan, memberikan kepada kita motivasi. Dan pada saatnya kita ada dalam sebuah ujian kehidupan. Kita diperhadapkan kepada permasalahan, kita diperhadapkan kepada sesuatu hal yang membutuhkan perjuangan bagi kita untuk keluar dari permasalahan. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan bukannya membiarkan, Dia ada dengan kita. Dia diam, namun Dia ada beserta dengan kita. Dia memberi kekuatan kepada kita supaya kita berjuang, mampu melewati ujian tersebut, yang pada akhirnya finishingnya kita menang atau kita kalah mengalami ujian tersebut. Tuhan tidak diam saja, namun Tuhan ada beserta dengan kita semuanya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan itu memang perlu ada ujian. Bagaimana mungkin orang dikatakan setia kalau orang tersebut tidak melampaui sebuah ujian? Kita dikatakan setia terhadap pasangan kita ketika kita melewati ujian-ujian kehidupan dan permasalahan. Dan bisa dikatakan bahwa manusia bisa setia terhadap Allah ketika manusia itu juga bisa melewati setiap ujian-ujian yang ada di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14 demikian. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saya mengulang lagi, Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14 yang bagian B. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ada 3 hal di dalam kitab Wahyu ini, bahwa mereka akan mengalami kemenangan itu dengan 3 syarat. Yaitu yang pertama, mereka yang terpanggil. Kita adalah bagian orang-orang yang terpanggil. Yang kedua, yang telah dipilih. Kita menjadi orang Kristen.
berarti kita adalah orang pilihan Allah. Dan yang terakhir adalah yang setia. Tidak cukup kita hanya terpanggil, terpilih, selesai, berhenti, titik menjadi orang Kristen. Tetapi kehidupan kita tidak menunjukkan kesetiaan menjadi umat-umat pilihan Allah. Ada satu titik yang harus kita perjuangkan, apakah kita tetap setia sampai pada garis finish kehidupan kita. Ketika kita sudah terpanggil, sudah dipilih oleh Allah menjadi anaknya, dan kita tetap memegang teguh kesetiaan mengikuti Tuhan, maka di akhir, di finish kehidupan, kita dinyatakan adalah menang. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya memperjuangkan sebuah kesetiaan, baik itu di dalam kehidupan keluarga, di dalam jemaat, apalagi kesetiaan, kepercayaan kita kepada Tuhan, tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh kekuatan berasal dari Tuhan juga untuk kita bersama-sama melewati ujian-ujian kehidupan kita. Dan percayalah bahwa Allah tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan membuat ujian kehidupan yang melebihi batas kekuatan kita. Tuhan selalu ada dan bersama-sama dengan kita, memberi kekuatan, memberi kemampuan untuk kita melewati ujian kehidupan, asal kita setia dan percaya kepada Tuhan. Selamat untuk memperjuangkan kesetiaan kehidupan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Kita akan mengakhiri persekutuan doa ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih. Ketika pagi hari ini kami boleh diajar buah-buah roh, dan salah satu buah roh yang kami pelajari pada pagi hari ini adalah tentang kesetiaan. Tuhan, dalam kehidupan kami untuk menguji kesetiaan itu butuh sebuah batu uji. Dan kami semuanya mengalaminya, baik sebagai pasangan hidup, baik sebagai pasangan sesama dengan sesama, baik itu juga sebagai umat kepunyaan Tuhan dan Allah yang memiliki umat. Banyak sekali ujian-ujian dalam kehidupan kami, dan dengan kelemahan dan keterbatasan kami mengakui bahwa kami tidak mungkin sanggup melewati sebuah ujian hidup itu tanpa kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu kami mohon berkat dari tempat yang maha tinggi. Beri kami kuat untuk kami boleh melewati setiap ujian-ujian kehidupan kami masing-masing. Sehingga pada akhirnya kami tetap memegang teguh, tetap kedapatan setia sampai dengan garis finish kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon pengampunan jikalau di dalam persekutuan doa ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melalui ucapan mulut kami semuanya, melalui tutur kata maupun melalui angan-angan dan pikiran kami. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dan jikalau pada hari ini kami memulai seluruh aktivitas kami, Engkau juga beri kuat, Engkau beri berkat, sehingga kami boleh menjalani kehidupan pada hari ini, dan kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami tetap boleh menjadi teladan, boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan keluarga maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami mempertaruhkan seluruh doa permohonan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.